Di jacuzzi mah wajar kali. Kalau cowok sama cowok berdua di jacuzzi, kan nggak jacuzzi yang bentuknya love. Iya betul. Anak lu dia dari tadi di sini. Ih, diomongin cabut lu. You got weird roaches here. Kehidupan gue tuh berhenti di hari Selasa sama hari Jumat, men. Selain itu ya udah gitu, kayak gue punya elu, gitu aja mulut rusak. Kayak gue live, gue bikin video, wah ini gue itu, alah. Abuya mengutip dari media sosial bahwa pemiliknya adalah Anton Kurniawan yang hingga saat ini Abuya searching di Google untuk agamanya belum didapati. Sedangkan direktur SDM-nya Taruh. Kenapa yang dipertanyakan dari orang adalah agamanya? POV baru pertama nonton bioskop. Ya Allah, si Mbak kenapa kakinya di situ? Oh, ini nonton Barbie, direkam flashnya nyala. Allahu Akbar, noraknya goblok, si goblok Aisyah, anjing. Lu kenapa? Setiap boker sakit. Tadi ada yang nanya setiap boker sakit itu kenapa? Ambeien, wasir, minum Ambeven. Kenapa? Karena gue sering. Dibilang sering banget sih enggak ya. Tapi kayak ya setahun 2-3 kali lah. Karena apa? Kebanyakan duduk. Dan boker tapi posisinya nggak pas. Jadi kayak boker yang harusnya begini, tegak, ini nunduk gitu, jadinya sakit. Kayak nabrak dinding ini. Terus sakit. Boker sopan. Mari. Jadi ada bapak-bapak yang marah-marah gitu, terus berusaha mau keluar dari pesawat tersebut. Bapaknya teriak-teriak ketakutan gitu, yang ngebikin pihak lain akhirnya penasaran. Kalau di captionnya bilang bahwa bapak yang teriak ini katanya ngeliat bahwa pramugari yang ada di pesawat ini lagi ganti baterai di kabin pesawat tersebut. Terus bapaknya ini juga bilang kalau misalnya para pramugari ini merupakan makhluk dari Hollow Earth atau makhluk-makhluk dari inti bumi yang mungkin peradabannya ini udah lebih maju dari bumi kita, yang akhirnya mereka bikin robot yang akhirnya jadi pramugari gitu. Jadi mereka ganti baterai mereka karena mereka robot. Si bapak-bapak ini itu marah-marah karena dia melihat salah satu pramugari lagi ganti baterai. Terus katanya juga bapak ini bisa tahu nama-nama pramugari ini tanpa sedikit pun ngelihat name tag yang digunakan oleh pramugari itu. Bisa gitu karena bapak ini bilang kalau misalnya dia udah ngerasa 6 kali loop time. Jadi dia udah ngerasa 6 kali di pesawat tersebut dengan pramugari yang sama, dengan mungkin ending yang sama. Loh. Mungkin karena ngudahin loopnya, akhirnya bapak-bapak ini coba ngikutin pramugarinya. Malah ngelihat pramugarinya lagi ganti baterai tubuhnya. Akhirnya bapak-bapak ini maksain buat keluar dari pesawat tersebut, yang membuat pramugarinya juga panik. Bapaknya juga bilang kalau misalnya bakal ada insiden yang serupa seperti Malaysia Airlines MH370 di mana pesawat itu hilang pada tahun 2014. Bapaknya ini juga bilang kalau misalnya penumpang ini cuma nunggu buat meninggal dan hidupnya bakal di reset lagi. Bakal gitu terus dan mereka bakal jadi budak terus selama hidup di reset. Nggak ada berita ngejelasin ini, dan informasinya yang bisa didapat itu berdasarkan dari caption dan translate yang ada di video, dimana itu bisa jadi suatu hal yang salah. Jadi kebenaran berita ini belum bisa diverifikasi, tapi kalau misalkan jadi penumpang pesawat terus ada kejadian ini, yang udah pasti serem, apalagi bawa-bawa kematian sama pesawat yang hilang. Men, lu bisa di-ban lo dari pesawat, dari menaiki pesawat ketika ngeluarin kalimat yang tidak-tidak. Menyumpahi pesawat jatuh aja lu bisa di-ban. Tapi men, yang menakutkan adalah bagaimana kalau si bapak ini benar. Ayo, bagaimana kalau memang ada manusia-manusia dari Hollow Earth? Anjay, Hollow Earth. Oh, jadi Hollow Earth itu adalah dunia
yang berada di bawah dunia kita. Oh alah, ngono ta. Mungkin bapaknya habis minum, apa tuh? Di grogu udah masih aja buset dah. Mohon untuk kawan-kawanku di Saweria, yuk kita sudah yuk untuk perkara persenjataan ini. Serem aja. Kebanyakan konsumsi obat-obatan terlarang. Kita kalau misalkan mau kebanyakan makan paracetamol ngaruh gak sih? Kayak kita lagi pusing gitu, paracetamol minum 10 gitu. Orang ini kadang suka sulit banget membedakan antara serem atau kan kita konteksnya lagi horor ya. Ada yang ngirimin ini terus ada yang pernah denger suara ini waktu malam. Harusnya serem kan konteksnya. Tiba-tiba lumayan cantik juga ternyata nanti malam nyari. Emang lanangan janco. Setan lo ngante diuyup digolek. Wow, sebenarnya. Tanggal 3 Agustus 2023, di mana pada malam hari ini kita akan ya seperti biasa membacakan email-email kiriman pendengar, di mana email-emailnya biasanya berisi kekocakan akan hal-hal serem yang mereka alamin. Salah dong, nggak ada kekocakan ya, hal serem doang. Apa sih? Makanya bang, tidur yang bener biar live kagak masih ngantuk kayak bacot. Email yang pertama, malam Bunda Ara, Papa Andri. Anak gue masih dalam perut, nggak usah papa-papa lu. Di Pulau Wangi-Wangi, like seriously, ada Pulau Wangi-Wangi. Ada Pulau Wangi-Wangi. Ini pulaunya pemain Genshin Impact sepertinya ya. Wangi. Buat yang nanya ayah saya di mana, beliau sedang ada kepentingan di luar daerah. Oh, lengkap keluarganya masih. Kenapa kenapa bitter sekali hidupku? Ceritanya kurang lebih sama kayak yang gue alamin ketika pulang kamu kemarin kan. Waktu pulang kamu kan gue sempat ada nyasarnya tuh. Buat lo yang di membership udah tau lah, gue juga udah cerita. Di tanjakan terakhir itu yang di Tugu Ijo, terus gue nanjak rada tinggi tuh, pokoknya jalanan yang gue lewatin tuh rada impossible gitu. Terus ketika di kampung tuh ditanyain sama warga, setiap nanya ini itu segala macem, orang-orang pikirannya kayak, kok bisa lu lewat situ? Kok bisa ke sana? Kok bisa ini? Kok bisa itu segala macem. Karena emang rada impossible aja gitu. Maksudnya, lu bayangin ada 3 bongkah pohon kelapa begini, terus ban mobil lu tuh harus melewatin di tengah-tengah itu. I mean, it's crazy. Terlalu banyak ketidakmasuk akalan aja. Keanehan yang terjadi di dunia, men. Cara terbaik untuk menanggapi itu adalah ya udahlah. Power bukan? Ya kan power ini gua nggak salah. A few moments later. Makima, power. Goblok. Enggak. Gue tuh sekarang udah nggak takutan, men. Serius, gue tuh orangnya udah tidak begitu mengenal rasa takut gue. Berani nih pocong nemenin gue tuh. Arigateng siapa itu bangsat? Gue udah gak takut, men. Lu pada denger kan ada suara keras. Bacot ini ya. Arigatengs nih. Terus wali asrama bakal ngecek tiap kamar. Nah pas gue udah mau ngebokep, Bobo cakep. Ya lucu lu, kocak. Kenapa flicker? Kenapa dia seneng banget ngirimin yang kayak gini sih? Nggak suka banget gue. Lagian rumah ngapain sih ada basementnya tuh? Bacot. Nggak mau. Gue tuh sekarang udah nggak takutan, men. Yang seram-seram itu biasanya ada di kehidupan orang-orang kaya gitu nggak sih? Rumahnya gede ya kan, terlalu banyak ruangan. Dulu ketika gue ngontrak di salah satu wilayah di Jakarta Utara, di Cakung, itu kayaknya alasan kenapa gue tidak pernah menemukan setan adalah sempit. Lah setan juga mau nongol di mana anjing? Rumah gue waktu itu, kontrakan gue waktu itu 4x4, 3x4, 3x3, 4x, pokoknya segitu deh. Di sini lemari, di sini buat naruh TV, di sini kulkas,
kok lah sampai di sini ya. Pokoknya sesempit itu sampai setan harusnya bingung dia nongol di mana gitu loh. Orang susah sama setan tuh tidak bisa dikorelasikan dengan baik karena ya setan masuk ke rumah juga. Ya Allah bang, sedih banget hidup lu. Pernah mancing malam-malam di hutan nggak bang? Gue sih diajak nggak pernah mau. Gue sih nggak mau. Shit, gue ada cerita yang lucu banget. Gue kan nggak bisa mancing ya. Jadi bokap gue asal dari Palembang, nyokap dari Lampung. Pernah suatu waktu gue ke Palembang, ke rumahnya Om Yoto. Om Yoto ini adalah om paling respect. Saudara gue kan rada gimana gitu. Itu kayak kelakuannya random lah. Om Yoto pernah disilet, bener-bener disilet di bagian perut, seret gitu. Enggak yang sampai terlalu dalam, enggak yang sampai ususnya keluar, tapi ini bener-bener yang dia tantrum gitu, marah-marah, megang silet, perutnya Om Yoto disilet gitu. Ceritanya bukan di situ. Ceritanya adalah rumah Om Yoto ini ada di sebuah pedalaman di Palembang. Gue nggak tahu tepatnya di mana, gue udah lupa banget bahkan itu umur berapa. Yang gue ingat adalah perjalanan ke sana itu kami harus naik bus, turun di deket-deket jembatan Ampera, naik kapal, naik getek apa sih kapal yang kecil itu loh, yang lewatin Sungai Musi. Terus masuk ke dalam, pokoknya pedalaman jauh sekali. Rumahnya di sini, di depannya itu ada kali, ada aliran sungai gitulah. Saya mencoba untuk mancing waktu itu, karena kan saya tolol. Saya itu tidak punya skill banyak-banyak selain ngomong. Skill saya satu-satunya yang bisa saya banggakan adalah bisa bacot, udah. Mancing kagak bisa. Gue selalu merasa kalau udah ditarik, angkat gitu. Tarik, angkat. Wah, ikannya makan umpan doang nih, kagak mau nyangkut. Padahal umpannya terbang gitu gara-gara ditarik kekencengan gitu. Lalu karena gue penasaran, kagak dapat ikan, gue cobalah mancing malam-malam. Mancing malam-malam, terus tetap nggak berhasil. Kalau gue nggak salah inget, gue ngajak orang, terus orang itu mau. Cerita udah lama banget, gue rada lupa. Tapi yang bikin serem adalah katanya Om Yoto, gue tuh mancing nggak sama siapa-siapa. Tapi gue merasa gue ngajak orang untuk nemenin gue mancing. Om Yoto ngeliatin dari rumah, ngeliatin gue bawa lampu Petromax gitu, gue taruh. Om Yoto ngeliatin gue tuh sendirian, lagi nyanyi-nyanyi katanya. Tapi gue nggak ingat gue nyanyi-nyanyi karena kan gue takutan orangnya. Gue mancing, gue ingat di samping gue tuh ada seseorang, entah saudara gue atau siapa. Tapi Om Yoto ngeliat gue sendirian. Itu kan udah rada creepy kan. Udah rada creepy. Terus gue balik, nggak dapat apa-apa kan, gue nggak bisa mancing. Gue balik, terus kata Om Yoto, besok kita motong ayam ya gitu. Kenapa tiba-tiba motong ayam gitu gue? Makan enak nih gitu. Terus motong ayam, ayamnya dipotong, palanya bener-bener yang kan disembelih gitu. Palanya udah potel gitu, udah kayak yang ya. Tapi ayamnya lari. Bener-bener yang bahkan masih berdiri kuat gitu. Sampai akhirnya dia jalan ke posisi di mana gua mancing dulu. Terus dia prak gitu, langsung mati di tempat itu. Kata gua, anjing gua apa nih gitu. Gua nggak tahu ya. Nggak pernah dijelasin atau gue lupa bagaimana. Mungkin ayam itu dimaksudkan untuk kayak ngilangin yang ngikutin gue atau gimana, gue nggak tahu. Tapi lucu banget men, sumpah. Akhirnya ayamnya diopor, enak. Nggak mau, nggak, udah gila lu, nggak mau sembarangan lu. Gue tuh sekarang udah nggak takutan men. Pertanyaan yang harus dijawab sama yang ada di live chat. Kenapa kamar mandi cewek lebih bagus daripada kamar mandi cowok di sekolah-sekolah manapun? Anjing SMP gua kamar mandinya busuk banget men. Sumpah kamar mandi cewek kayak wow gitu. Kamar mandi cowok mampus lu, apaan ini? Lu bayangin, masa gayung bau kencing? Goblok banget nih. Gayung lu bau pesing, stres. Oh, suaranya jadi, oh iya juga, maaf. Lupa maaf. Lupa kalau gue tiup audionya masuk, lupa gue. Jadi dia kalau ditiup kayak gini, gitu. Jadi kayak dia kayak berasap gitu. Tadi seru, gue kira ini ternyata meleduk kuping-kuping lu pada. Karena emang bahasa gue aslinya Ngapak, Pantura Barat, dan tempat gue kecelakaan juga masih daerah Ngapak. Jadi percakapannya gak gue translate bang, biar kerasa komedinya. Oke. Masih urip? Yo masih urip aku. Bisa tangi tong. Kok diset?
Aku wedi mbokat. Aku wedi mbokat ana sing tugel. Ya sing penting jagung diset tong. Ya jagung ini bener-bener ngapa. Soalnya kakak gua itu kan lama tinggal di sekitaran, gue lupa daerah mana, pokoknya daerah yang emang bahasanya ngapak banget. Jadi kayak gue denger kakak gua ngomong ya. Kemudian seorang perawat datang dan langsung melakukan check up ke gua. Mulai dari tensi, detak jantung, dan keluhan gua dicek lalu pergi. Gak lama kemudian seorang pelawat lagi datang. Gue lupa nih orang yang sama atau enggak. Intinya dia berniat memberikan semacam penanganan karena gue mengatakan kalau ada bagian bahu gue yang nggak beres atau nggak berfungsi baik. Lalu dia mengeluarkan semacam gip dan langsung berusaha melilitkan gip tersebut ke tangan gue. Mas, kok tanganku sing digip kiye mas, sambil nunjuk bahu kiri gue. Entah apa masalah perawat tersebut, dia kemudian melilitkan gip tersebut ke atas siku gue. Intinya dia menaikkan posisi lilitan dari gip sebelumnya. Mas, kiye mas, kiye mas. Loh, neneng kono si pimen masang gipe mas. Ini kalau nadanya bagus nih. Loh, neneng kono si pimen mas masang gipe mas. Gimana sih? Loh, neneng kono pimen mas masang gipe mas. Gimana? Ya gitu lah pokoknya. Ya mpu mas, kan mas yang perawat. Wong. Aku ngerti nih alat EKG nih, tok orang ngerawat wong. Telat ya mas. Dia udah bacot lah tentang perkara ini lah. Kecot tentang perkara ini. Satu-satunya orang yang gue tahu bisa kayak gini juga adalah Windu. Like gue nggak bohong, dia sempat bikin story kayak gitu. Terus gue, apa sih Ndu? Harusnya kalian semua udah tahu ya tentang cerita si Yadi berak tai kucing ini. Jadi ini adalah lanjutannya. Cheryl pun menawarkan nomor Yadi ke gua in case mau kontekan, tapi gue menolak. Beberapa hari perasaan gue nggak tenang. Bukan kegeeran karena Yadi udah ada di sini, tapi seperti ada yang mengganjal di hati kalau ada urusan yang belum beres antara gua dan Yadi. Awalnya gue menolak suara hati tersebut. Gue bersikeras bilang gue udah move on kok dan maafin Yadi karena ghosting gue, atau kami juga nggak ada komitmen apa-apa. Tapi suara hati ini seperti berkata, urusanmu dengan Tuhan memang sudah selesai, tapi belum dengan Yadi. Kamu harus membereskan langsung ke dia. Ternyata di hati yang terdalam gue masih menyimpan kekecewaan. Akhirnya gue minta nomor Yadi ke Cheryl dan chat dia duluan. Entah apa yang terjadi, ya kami CLBK. Cinta lama belum kelar. Kami sering chat kayak dulu. Men, gini men. Bukannya saya membenci silaturahmi. Enggak. Saya mencintai silaturahmi. Kita semua harusnya mencintai itu karena kita bisa keep in touch dengan orang-orang yang lama. Tapi berhentilah reuni-reunian atau apapun itu yang berurusan sama mantan. Khususnya ketika lo udah punya pacar, udah punya istri, udah punya anak, segala macam. Karena apa? Karena urusan masa lalu itu selalu punya tempat tersendiri di hati. Dan jangan datang. Karena apa? Busuk, jangan. Jadi masalah doang di kemudian hari, jangan gitu. Tiba-tiba cerita-cerita kayak, ih lucu ya kita dulu, bacot, jangan. Lu pikir berapa banyak cerita-cerita yang sudah saya terima, cerita-cerita yang ada di internet, orang abis reunian tiba-tiba baliknya ke hotel, ada yang cowok sama cowok, ada yang Gue tinggal sendiri di dorm kampus yang modelnya private apartment gitu. Gue bilang nanti gue cariin tumpangan aja sama teman Indo yang cowok biar dia nginep di sana. Tapi Yadi ngotot, udah di apartemen kamu aja biar nggak usah ngerepotin orang lain. Saya Yadi ya. Laki-laki paham bagaimana cara laki-laki lainnya berpikir. Gue yakin pasti Yadi mau ngomong pribadi sama gue untuk bahas ketahanan pangan dan hal-hal kebangsaan lainnya, pasti dong. Pasti. Awal-awal Yadi rajin nge-WA gue, tapi sekarang gue inget-inget hal itu dia lakukan karena ada maunya. Entah minta tolong, minta sesuatu, atau sekedar pamer aja ke gue. Misal kejadian pertama, posisi gue udah kuliah dan Yadi masih lanjut les. Dia tahu kalau sebelum kuliah gue sempat les juga, lalu dia bilang, aku minta bahan-bahan les kamu dong. Kalau ada buku tolong kopiin juga, nanti aku gantian kirim paket ke kamu ya. Gue pun menuruti, gue kirim semua bahan les gue, kopi buku, dan kirim per pos. BTW biaya fotokopi dan ongkirnya gue yang bayar, karena Yadi kan ngajak barteran. Oke. Apa susahnya sih Yadi ngasih lu duit terus lu kayak, ini pakai duit ini aja buat fotokopi terus lebihin buat jajan. Susah banget emang.
Kali ini Yadi tepatin janjinya. Dia kirim paket sebagai ucapan terima kasih. Isinya buku dan CD khotbah. Bagus. Tapi bukunya kayak buku bekas dari pasar loak gitu. Nggak jadi bagus. Terbitan tahun 90-an, udah kucel, kertasnya coklat, dan bau buku tua. Kedua, dia tahu kalau dulu gue tinggal sama keluarga lokal di mana si bapak adalah dokter spesialis. Sebut aja namanya Alex. Terus Yadi bilang, Tif, tolong bilangin Alex dong, bantuin aku bikin resume, CV, sama motivation letter. Aku mau apply buat spesialis. Terus gue bilang, kamu bikin aja dulu dan email ke aku. Nanti aku kasih ke Alex buat koreksi. Pasti dibantuin kok. Aku bikin moodlet buat masuk univ juga dikoreksi sama dia. Tapi si Yadi malah bilang, ya minta tolong Alex kirimin punya dia aja ke email aku, biar aku ada contohnya. Maksud gue kan, lo yang butuh ya. Ya lu usaha dong, bikin dulu. Pas les kan udah pernah belajar. Lagian gue mana enak, masa harus nyuruh-nyuruh Alex kirim dokumen ke orang gak dikenal. Gue rasa itu alasan si Yadi doang biar bisa kopas. Dan bener aja, dia gak pernah bikin dokumen-dokumen tersebut. Kadal emang. Suatu hari Dani chat gue, mau minjem duit 8 juta. Kalian tuh kalau ngobrolin sesuatu yang rada masuk akal gitu, bisa gak sih? Gak yang aneh-aneh. Gue mau minjem duit dong. Berapa? 8 juta. Tolol. Elus dengkul dulu ki. Basa-basi ngomong itu bapak ya gitu. Itu Imam Bonjol. Oh bukan. Minjem duit 8 juta kayak gak ada assalamualaikumnya tuh mulut. Gue bilang kalau gak ada duit segitu, gue sendiri lagi butuh buat lanjut studi. Terus Dani mohon sama gue buat tanyain Yadi apa bisa bantuin. Gue bilang kan lu yang butuh, ngomong langsung aja ke Yadi, jangan jadiin gue perantara. Dani pun mengiyakan. Singkat cerita, suatu hari gue lagi teleponan sama Yadi. Lalu Yadi nanya, Tif, Dani ada minta tolong ke kamu gak buat pinjem duit? Gue bilang iya, tapi kalau 8 juta gue gak ada. Ternyata Dani juga udah ngomong ke Yadi. Setelah ngobrol panjang lebar, Yadi bilang ke gue, kasihan Tif si Dani, bantuin yuk, kamu mau kan bantuin dia. Kamu bisanya bantu berapa sih anjing Yadi? Jujur waktu itu rada berat sih bantuin Dani, tapi bodohnya gue gak enakan nolak ajakan Yadi. Gue bilang, aku bantuin 5 juta deh buat Dani. Lalu Yadi bilang kalau dia akan nambahin 3 juta. Gue chat Dani dan bilang kalau gue dan Yadi akan bantuin dia. Tapi lo tahu kan apa yang terjadi soal utang-utangan? Yes, si Dani ditelan bumi. Nomornya ganti, sosmednya hilang, dia juga gak pernah nongol lagi di gereja. Itulah kawan. Jangan berurusan dengan utang-utangan, baik meminjamkan ataupun dipinjamkan. Karena apa? Kadang orang-orangnya iblis. Waktu CLBK inilah tiba-tiba Yadi basa-basi nanya soal Dani. Endingnya Yadi bilang, duh gimana ya Tif, Dani kan masih ada utang sama kita. Utang ke aku lumayan loh 3 juta. Dia ngomong dengan nada bingung dan gelisah. Yadi juga menambahkan, waktu itu Dani telepon kamu duluan kan ya buat pinjem duit. Dia mau pinjem duit ke kamu doang deh kayaknya. Tapi karena kamu bilang gak ada, jadi Dani kontak aku juga buat pinjem. Lah jadi gue yang disalahin. Lah anjing Yadi. Lah Dani bobo. Padahal dulu dia yang ngajak bantuin Dani dan bodohnya gue mau. Daninya siapa sih? Ahmad Dani. Ahmad tadi udah kaya. Dari gelagat dan kata-katanya, Yadi mau ada pihak yang bertanggung jawab atas utang Dani. Gue pun bilang dengan ketus, aku inget kok Dani pinjam duit kamu 3 juta. Uangku malah 5 juta gak akan balik. Udah nanti aku gantiin uang kamu. WA aja nomor rekening kamu, nanti aku transfer. Marah. Pasti marah, pasti. Mau tahu respon dia? Yadi jawab tanpa sungkan, ya udah boleh deh. Dah aja. Yadi ini pocong. Kalau kamu nanti jadi pocong, kamu akan jadi pocong yang seperti ini. Matanya bingung kan, dia mau ngeliat kiri apa kanan nih. Kalau gue mau jahat kayak Amelnya si Zai, gue bakal hitung semua yang udah gue keluarin waktu dulu jalan sama dia. Makan, bensin, parkir, nonton, bayar rumah sakit pas nabrak pemulung. Maaf. Oh iya, Yadi juga suka kirim foto ke gue. Foto jalan-jalan, foto makan fancy sama teman-temannya, foto jam yang baru dia beli, foto lagi nyetir pakai Mercedes sambil nunjukin speednya di atas 200 km per jam, plus foto laptop barunya. Emang norak orang. Ternyata selain pelit, tukang pamer, Yadi juga otak kriminal. Dia cerita kalau beli laptop tersebut gratis, quote and quote gratis. Jadi dia belinya online. Terus laptop tersebut datang pas dia lagi nggak di rumah. Waktu dia pulang kerja, paket laptop tersebut udah ada depan pintu apartemennya dia. Gue nggak ngerti gimana ceritanya. Intinya dia klaim ke toko yang jual kalau paketnya nggak datang-datang. Di status pengiriman emang udah ditulis delivered. Tapi dia ngotot nggak nerima paketnya. Si kurir paket juga salahnya nggak fotoin paket yang dia taruh di depan pintu apartemen Yadi. Jadi nggak ada bukti paketnya udah sampai. Mungkin inilah celah yang dimanfaatin Yadi.
Well, singkatnya Yadi dapat full refund sekitar 30 juta. Astagfirullahalazim. Ya Allah, Yadi anjing banget Yadi. Itu disuruh ganti, goblok. Itu kurirnya suruh tolol lu. Sorry, Yadi. Kenapa jadi elu? Bang, nyokap gue ulang tahun kemarin, kita lagi nobar lu, boleh bantu ucapin gak? Halo, mamanya Milo, mamanya Stepan. Mamanya Stepan, apa kabar tante? Tante makin cantik aja hari-hari. Ulu tante. Tante kelihatannya kayak 20-an. Saya kira kakaknya Stepan tadi. Ya tante, sehat ya tante. Respect, jaya. Happy birthday HBD WIATB. Wish you all the best. GBU, God bless you. GWS, CDMA. Makasih bang. Nyokap gue senyum-senyum sendiri. Tante bisa aja tante. Tayang tante. Tante tahu gak? Setiap kali saya natap mata tante, saya jadi sakit mata. Soalnya dunia jadi hitam putih dan cuma tante yang berwarna. Tante bisa aja, tante. Memang ada satu kelebihan si Yadi dibanding Kevin, yaitu kelebihan tinggi badan. Kevin 180, sementara si Yadi 190. Masih oke lah buat gue yang 170-an. Tapi dari sisi tanggung jawab, sopan santun, cara memperlakukan dan respect orang lain, jelas Yadi nggak ada seujung kukunya Kevin. Alah, lu ngomong gini karena Kevin nonton kan? Alah, bisa aja kadal. Mulut rusak. Kevin 180, Yadi 190. Anjing, emaknya ngidam apa ya? Gue 170-an loh. Berarti gue pendek dong. Gue kira abis nikah bakal selesai urusan gue sama Yadi. Ternyata tidak. Oh tidak. Ternyata tidak. Banyak hal-hal yang terbongkar tentang Yadi. Tapi kali ini bukan gue yang mengalaminya. Biar gue ceritakan buat kalian. Oke. Selesai interview, kami makan bareng. Cerita ini itu sampai di momen Novi cerita tentang Lisa Blackpink. Wah, Lisa sepupunya. Gue kayak gak asing denger namanya. Lisa, seorang dokter dan pengen spesialis juga ke sini. Tapi rencana hidupnya berantakan karena mental issue yang dialami. Novi cerita kalau Lisa pernah pacaran. Cowoknya sering ajak Lisa dual duel. Alias apaan sih? Dual duel. Ya anjing, baru denger gue tuh. Cowoknya sering ajak Lisa dual duel alias konferensi meja bundar. Ayang, dual duel yuk. Apa sih, terasa terdengar aneh sekali ya. Lisa menolak berkali-kali, tapi cowoknya manipulatif banget. Akhirnya terjadilah hal-hal yang diinginkan si cowok. Si cowok ini tahu kalau Lisa orangnya lemah dan suka menyalahkan diri sendiri. Akhirnya setelah dual duel, si cowok malah bilang, ya gimana nih? Sebagai partner harusnya kan kamu bisa ingetin aku, biar kita sama-sama kuat dan gak bikin dosa. Anjing banget, cowoknya bangsat sumpah. Tante maaf tante. Refleks itu tante, maaf tante. Sejak saat itu mereka putus dan Lisa harus berjuang dengan depresi sementara cowoknya udah enak lanjut spesialis di sini. Kevin berkomentar, gila, bajingan banget tuh cowok, namanya siapa? BTW dokter-dokter di sini circle pertemanannya tuh emang sempit. Entah pertemanan sekampus, koas, kerja bareng di Indo, les bareng teman-temannya atau saudara temennya. Pokoknya dirunutin pasti ada aja kenalannya. Novi bilang cowok itu bernama Yadi. Lulusan kampus ini, sekarang lagi spesialis di kota ini. Gue dan Kevin langsung lirik-lirikan. Bangsat Yadi anjing. Gue inget, Yadi pernah cerita waktu di Indo sebelum PDKT sama gue, dia putus sama cewek yang namanya Lisa. Mereka udah 3 atau 4 tahun pacaran. Alasannya karena Lisa selingkuh sama cowok yang jauh di bawah Yadi secara profesi dan status sosial. Jadi Yadi merasa double terhina, udah diselingkuhin, ceweknya pilih cowok yang di bawahnya dia, quote and quote. Gue inget banget Yadi bilang gini, kok bisa-bisanya Lisa milih cowok yang di bawah aku, padahal kita udah serius dan punya dream wedding di atas kapal. Bacot banget Yadi. Kalau mau selingkuh, sama yang sepadan kek, atau yang lebih baik. Masa Lisa yang dokter mau sama cowok kayak gitu, dia bisa dapat yang lebih jauh yang lebih bacot banget Yadi tuh kan, gue jadi salah emang Yadi. Yadi berasa jadi victim dan mau terkesan bijaksana, padahal sosis dia yang gak bisa dijaga. Bagus. Setelah makan, gue dan Kevin pulang. Di perjalanan, gue gak berhenti genggam tangan Kevin dengan erat. Bersyukur milih dia dan dijauhin sama lelaki macam Yadi. Makasih bang, tadi gombalannya gue coba ke emak langsung digaplok. Ya iyalah, emak lu kok digodain. Lu bagus gue digaplok emak lu doang, digaplok bapak lu mampus lu. Gue dan Kevin pun pindah ke kota B untuk memulai hidup yang baru. Ternyata pindah kota pun tetap aja ada hubungan dengan Yadi. Apalagi sih? Waktu OTW, Egi ngobrol sama Andre soal dokter-dokter Indo gitu. Tiba-tiba tercetuslah nama Yadi dari mulut Egi dan Andre.
Setelah mereka selesai ngobrol, gue tanya, Egi, lu tadi nyebut nama Yadi, maksud lu Yadi Suryadi bukan? Egi jawab, iya. Lu kenal juga? Gue pun menjawab, kenal banget malah, dulu pernah deket sama gue. Sambil ketawa, gue menambahkan kalau Yadi adalah mantan calon pacar. Aneh sekali emang. Kompak mereka bertiga kaget. Hah? Gitu. Lu gak percaya sih, coba tanya dia, ntar dia juga jawab mereka kagetnya kayak gitu. Lu seriusan, Tif? What the fuck is wrong with you? Lu udah gila sih, Tif. Wah. Egi bilang bahwa Yadi adalah orang terpelit, ternorak, teromdo yang pernah dia temuin. Emang Yadi bikin ulah apa ke kalian sampai kaget gitu? Terus kalian malah ketawa. Andre bertanya sambil cengar-cengir, mau mulai dari mana dulu nih? Ngomong terserah dari mana aja. Andre pun buka cerita. FYI, si Yadi ini udah married. Kita kenal juga sama istrinya. Tapi yang bikin kaget, nggak ada kabar apa-apa. Tahu-tahu married. Nggak hamidun juga sih. Nggak tahu, pokoknya serba mendadak aja. Suatu hari Andre, Egi, dan Yadi ngopi bareng. Mereka nanya apa yang bikin Yadi tertarik sama Yati. Jawaban Yadi adalah, yang pertama karena Yati seprofesi, sama-sama dokter mungkin. Terus lihat dong latar belakang keluarganya, tajir melintir. Selain itu Yati juga cantik dan menarik. Dan yang pasti servisnya memuaskan. Wah, servis tetas. Egi ikutan nanya, loh terus kalau nanti udah tua dan gak menarik gimana? Yadi dengan entengnya jawab, ya ke klinik lah buat perawatan. Terus kalau misal body berubah ya suruh gym aja, mumpung ada cewek tajir melintir yang mau diajak serius. Ya lanjutin, jangan disia-siain. Gue ngakak dari cerita mereka. Mira menambahkan, gue pernah ketemu Yadi dan Yati waktu temenin Egi. Jujur, bukan bikin lu GR, tapi cakapan lu kemana-mana dibanding Yati. Ya GR kan lu, yeah. Yadi sama Kevin juga jauh gantengan Kevin. Ya Kevin GR kan lu, yeah. Gak apa-apa sih, bandingannya sama Yadi soalnya. Lalu soal servis alias dual duil, Yadi beralasan sebelum merit harus uji coba dulu, biar tahu memuaskan dan sesuai harapan apa enggak. Kalau kata Egi, sama kambing dibedakin Yadi juga mau asal banyak duit. Ya bagus. BTW dulu gue pernah nanya Kevin gimana kalau nanti gue udah tua, jelek dan keriput. Kevin jawab, ya nggak masalah, emang kenapa? Artinya aku udah habisin banyak waktu hidup sama kamu. Kevin, Waktu gue tanya, gimana kalau habis punya anak dan badan gue melar dan gak menarik lagi? Dengan entengnya Kevin bilang, bagus dong, artinya pernikahan kita bahagia. Riset juga bilang gitu kan, lagian bukti orang tua kamu kalau anaknya gak aku biarin kelaparan. Buat aku yang penting kamu sehat dan pede. So cewek-cewek carilah cowok yang bisa respect dan gak sekedar anggap kalian sebagai objek, betul. Dan tolong cari jawaban bagus tentang pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya akan ditanyakan cewek. Karena apa? Ini template. Kalimat ini tuh Ara udah tanyain berapa kali gitu. Terus kayak yang nanti kalau aku hamil, aku gemukan gimana gitu. Pasti mereka akan bertanya itu. Dan tolong dicari jawaban yang bagus. Kalau bisa ini lu copy paste, lu inget dalam kepala, dipatri dalam otak lu. Ketika nanti ada pertanyaan seperti itu, lu jawabnya gampang gitu. Kamu kenapa sih mau sama aku? Karena aku bisa menjadi versi terbaik dari diriku ketika sedang bersamamu. Udah. Lu mau nih yang malam ini kan ada Luster, ada Pau-Pau, ada Gigi. Kalian mau foto OnlyFans gua nggak? Jadi gua fotonya gini, gitu. Tetap pakai baju, tapi nggak pakai celana. Enggak deh.